Baik jemaah sekalian, nggak jadi soal, masih setengah jam lagi. Kita lanjutkan kajian Madarijus Salikin halaman 212. Tapi bukan Mirosablen. Ini 21 beneran. Pekan lalu kita udah sampaikan, setiap orang yang beragama dengan basirah. Saya ulangi kembali, yang dimaksud dengan basirah, hilangnya kebimbangan dan keraguan dalam beragama. Gak ada kebingungan, tidak ada keraguan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Gak ngerti juga saya. Ini orang bingung. Ini bukan orang yang basirah. Selesai misalnya salat subuh, zikir subuh, lalu dia zikir pagi, zikir petang. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bil. Artinya apa itu? Gak ngerti juga. Ini bukan orang yang basirah. Orang yang basirah dalam beragama, mereka lepas dari keraguan, kebingungan, kebimbangan. Agama ini jelas bagi mereka sejelas matahari di waktu zuhur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Mereka tahu. Artinya pun mereka tahu. Keutamaan dan fadilahnya pun mereka tahu. Itu basirah. Ma yukhallisuka minal hirah. Begitu kata Imam Abu Ismail. Basirah itu apabila setiap agama yang Anda jalankan bersih dari keraguan, kebingungan, kebimbangan. Tidak ada kebimbangan Anda di setiap agama yang Anda jalankan. Misalnya Anda keluar rumah, Anda bacakan zikir Bismillah, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Artinya apa? Enggak tahu. Keagungannya apa? Keuntungannya apa? Kamu baca enggak tahu juga. Anda menjalankan itu karena ada dalil ilmu itu. Ilmu. Tapi meski Anda telah menjalankannya dengan ilmu karena Anda tahu dalilnya, Anda belum sampai ke tingkat basirah. Karena Anda nggak ngerti apa artinya, Anda pun tidak ngerti apa keagungannya. Bismillah, dengan nama Allah. Saya keluar ini bukan untuk nama siapa-siapa. Saya keluar ini untuk nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri segala yang akan terjadi kepada Allah. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Apa keagungannya? Keagungannya kata Nabi 3. Siapa yang bacakan zikir ini, hudita wa kufita wa wukita. Kau diberi hidayah di luar rumah, kau diberi cukup di luar rumah, kau dilindungi di luar rumah. Itu baru basirah namanya. Baik. Imam Abu Ismail rahimahullah mengatakan, apabila seseorang menjalankan setiap agama dengan basirah, pekan lalu beliau mengatakan, maka dalam hati akan muncul ma'rifat, pengenalan. Pertama Anda mengenal Allah, kemudian Anda mengenal diri, kemudian Anda mengenal musuh, kemudian Anda mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 ma'rifat. 4 ma'rifat ini berdasarkan penjabaran Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Berikutnya sekarang, beliau mengatakan semua orang yang menjalankan agama dengan basirah wa tusabbitul isyarah, maka basirah dalam agama tersebut, kata beliau, mengokohkan isyarat. Apa yang dimaksud dengan isyarat? Yang dimaksud dengan isyarat saya sebut 3, tapi kita fokus 2. Beliau di bawah ada keterangan Imam Ibnu Qayyim. Saya tak baca lagi. Mata di usia seperti saya nggak lama-lama baca, nggak kuat lama-lama, kecil sekali. Baik, apa keterangannya? Apa yang dimaksud dengan basirah? Yang pertama adalah ahwal. Yang dimaksud dengan ahwal adalah perubahan. Bahwa apabila agama, apabila ibadah, apabila zikir, salat, baca Quran, semuanya dijalankan dengan basirah, maka akan terjadi pertama ahwal, perubahan.
Tadinya lalai, sekarang mulai mengingat Allah. Tadinya masih suka dengan dosa, sekarang mulai cinta dengan ketaatan. Terjadi perubahan. Itu dinamakan ahwal. Perubahan dari keburukan menuju kebaikan. Dan kalau tadinya Anda sudah berada dalam kebaikan, maka basirah akan membuat kebaikan itu semakin naik. Saya dari kemarin juga sudah salat malam, baik. Maka basirah ini akan membuat salat malam Anda menjadi lebih tinggi lagi, lebih kokoh lagi, lebih istiqamah lagi. Ini pengertian isyarat, yaitu ahwal, perubahan keadaan. Ingat jemaah sekalian yang saya hormati, tak ada hal terdahsyat mengubah Anda kecuali ibadah. Kalau Anda berubah oleh nasihat orang, Anda berubah dari luar namanya. Perubahan dari luar itu enggak kokoh. Orang ini pergi, Anda balik lagi. Nah, kalau Anda bertanya, apa faktor terbesar mengubah seseorang? Jawabannya ibadah yang dilakukan dengan basirah. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, tidak ada ibadah terdahsyat menghentikan kejahatan seseorang lebih dari salat. Jadi kalau Anda termasuk orang jahat seperti saya, puasa ini menghentikan kejahatan, iya, tapi enggak sedahsyat kejahatan itu berhenti oleh salat. Anda baca Quran itu menghentikan kejahatan, iya, tapi tidak sedahsyat salat menghentikan kejahatan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, innas salah tanha 'anil fahsya'i. Salat itu mencegah seseorang dari keji dan mungkar. Apa yang dimaksud dengan keji? Dosa-dosa yang Anda lakukan dalam kerahasiaan dinamakan keji. Zina dinamakan keji karena tidak ada yang melakukannya di pos satpam. Orang yang melakukannya di tempat tersembunyi. Wal mungkar, apa yang dimaksud mungkar? Dosa-dosa yang Anda lakukan di depan orang. Anda gibah, itu kan di depan orang itu. Atau Anda gibah di kamar mandi sendirian? Enggak mungkin. Kalamullah, kebenaran yang tak ada ragunya lagi. Dosa kalian kadang-kadang dalam kesendirian dinamakan fahsya, kadang-kadang di tempat terbuka dinamakan mungkar. Ibadah terbesar menghentikan itu adalah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal. Inilah jemaah sekalian ibadah. Ibadah itu mengubah Anda dari negatif menjadi positif. Kalau Anda sudah positif, maka ibadah mengubah Anda menjadi lebih positif lagi. Jadi kesimpulan, tidak ada yang mengubah Anda terus menerus kecuali Anda terus menerus beribadah. Nah, kalau ibadah tidak lagi membuahkan Anda satu perubahan, curigai hati Anda. Mungkin di dalam ada najis besar. Ada najis besar di dalam seperti syirik, seperti riya, seperti ujub. Baik jamaah sekalian. Berikutnya apa yang dimaksud dengan isyarah yang kedua? Yang dimaksud isyarah yang kedua adalah Imam Ibnu Qayyim mengatakan zauq, rasa. Apa yang dimaksud dengan rasa? Manis. Kadang-kadang ulama tazkiyatun nas menyebutnya zauq, kadang-kadang mereka menyebutnya halawah. Apa sih maksudnya? Dengar. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang yang merasakan manisnya iman. Manis. Manis ini yang dinamakan halawah. Manis ini yang dinamakan dengan zauq. Nah, jemaah sekalian, luar biasa manis ini. Manis ini mengubah segala pahit menjadi manis. Mengubah segala pahit menjadi manis. Jemaah sekalian, mati itu pahit apa tidak? Pahit sekali mati itu.
Pak mati berjihad, terkoyak-koyak, tertusuk tubuh ini pahit sekali. Tapi betapapun pahitnya mati di medan jihad, kalah dengan manisnya iman. Sehingga pahit mati fisabilillah, pahit ini enggak terasa lagi karena kalah dengan manisnya iman. Allah Akbar, ajaib sekali halawah ini. Ajaib sekali manisnya keimanan tersebut. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, begitu beliau ditangkap oleh kaum kafir Quraisy, beliau dipenjara beberapa saat. Sewaktu berada dalam penjara, tiba-tiba anak kecil orang Quraisy baru bisa merangkak memasuki kamar di mana Khubayb bin Adi ditahan. Hari itu Khubayb bin Adi akan dieksekusi, akan dipancung. Bukan dipancung, akan disalib. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu minta dua hal. Beliau mengatakan, saya minta gunting atau pisau untuk merapikan kumis. Saya tidak mau kumis berantakan begini ketemu dengan Allah. Mereka kasihkan pisau. Sewaktu beliau sedang cukur kumis begini, merapikan kumis, tahu-tahu anak kecil datang merangkak, masuk ke dalam kamar beliau disekam. Apa yang Anda bayangkan? Deg-degan satu kota Mekah. Habis nih anaknya. Masya Allah jemaah sekalian, anak tersebut duduk di pangkuan Khubayb sambil beliau merapikan kumis. Enggak disentuh, suara anak ini ya kenal tidak, tapi nyaman sekali dipangku oleh Khubayb. Bercanda beberapa saat dengan Khubayb. Setelah itu Khubayb mengatakan, keluar, mereka mau membunuh saya. Permintaan yang kedua, Khubayb mengatakan, aku ingin salat. Ini yang ingin saya jelaskan. Dalam banyak sejarah, orang-orang yang akan dieksekusi oleh penguasa yang zalim selalu minta salat terlebih dahulu. Anda tahu apa rahasianya? Salat ini manis. Sebentar lagi sesuatu yang pahit akan terjadi. Kalau tidak mau merasakan pahitnya kematian oleh kekejaman orang-orang kafir, oleh sebab itulah sejumlah syuhada tersebut mohon waktu untuk salat 2 rakaat. Mereka ingin minum madu sebanyak-banyaknya agar tetesan racun tadi nanti tidak terasa pahit. Inilah halawah itu jemaah sekalian. Sehingga begitu Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu diarak, diseret menuju tempat beliau disalib, hatinya gak bergetar. Bisa aja dia bilang, udah deh saya mau kembali lagi deh, kafir lagi deh. Dia gak berpikir itu jemaah sekalian. Kalau model kita kan langsung menggunakan fikih darurat itu. Saya mau dibunuh, iya deh saya kafir aja. Itu kita itu. Anda bayangkan detik-detik beliau sampai di tiang hukuman gantung, hukuman salib. Bergetar beliau, ragu beliau, enggak. Pahit, tapi udah enggak terasa pahit karena manisnya iman dan manisnya salat mengalahkan pahitnya hukuman tersebut. Ini dinamakan zauq, atau ini dinamakan dengan halawah. Ini istilah dari Nabi sendiri yang menyebutkan zauq. Nabi sendiri yang menyebutnya halawah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, zaqa, berzauklah, ta'mal iman, akan terasalah iman oleh orang yang memiliki 3 ridha. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba bil islami din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan merasakan zauknya iman. Tuh, Nabi menyebutkan zauq.
Jadi tak usah disebut ini istilah-istilah bidah, bukan bidah dari hadis. Cuma baru kedengaran aja hari ini. Zauk itu Nabi yang menyebutkan dalam hadis tadi, halawah tadi pun Nabi yang menyebutkan dalam hadis. Arti dari zauk adalah rasa, arti dari halawah adalah manis. Jemaah sekalian, apa Anda pikir sahabat-sahabat yang tewas dalam perang Badar, Uhud dan selainnya, apakah Anda pikir kematian mereka itu tidak pahit? Ya pahitlah. Tapi pahitnya kematian tersebut hilang dengan manisnya iman. Ini yang dinamakan dengan halawah. Tidur tengah malam jam 3, jam 4, manis sekali. Enak sekali. Tiba-tiba, ini waktunya salat malam. Waktunya melakukan tahajud. Waktunya untuk yang lebih manis. Tidur tuh manis bukan? Tapi manisnya tidur untuk mata Anda. Begitu Anda salat tahajud, manisnya tahajud untuk hati Anda. Akhirnya manis untuk tubuh yaitu tidur kalah dengan manisnya tahajud yaitu untuk hati. Maka kalau Anda dengarkan orang mengatakan kelezatan ibadah, kenikmatan ibadah, betul. Karena memang dalam hati mereka ada halawah. Semua ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah telah menjadi sebuah rasa, menjadi sebuah manis. Manis yang membuat semuanya menjadi kalah. Saya mau sedekah dulu deh 1 miliar. Kita kan beri 1 miliar. Kok bisa 1 miliar? Banyak kali. Mungkin Anda geleng-geleng kepala, ini kok kayaknya mustahil sedekah 1 miliar. Mustahil bagi Anda yang halawahnya uang. Tapi orang yang halawahnya iman, niscaya sedekah 1 miliar ini kalah dengan halawahnya. Maka sebab itu jemaah sekalian, kalau iman telah menghasilkan halawah, rasa manis, semua ibadah terasa manis. Baca Quran manis, zikir pagi manis, sholat duha manis, sholat malam manis. Tapi jangan salah, memaafkan orang juga manis, mempiutangkan orang karena ada uang manis juga. Semua kebaikan akan terasa manis kalau iman Anda telah sampai kepada halawah. Semua kebaikan itu dari iman. Nah, kalau iman ini telah memiliki rasa manis iman ini akan mengalir salat, akan mengalir kepada zakat, akan mengalir kepada zikir, akan mengalir kepada memaafkan orang, akan mengalir kepada ramah kepada orang. Jadi kalau tidak ada tetesan-tetesan manis dalam salat, iman Anda kering. Belum ada madu di dalam untuk meneteskan manis pada salat tersebut. Pertanyaannya jemaah sekalian, kapan saya sampai kepada halawah itu? Jawabannya, kalau dalam beragama Anda telah berada di atas basirah dalam beragama 100% akan menghasilkan halawah. Jadi halawah itu bukan hal ajaib yang tiba-tiba ketemu malam hari. Bukan. Basirah Anda semakin tajam basirah, semakin tinggi basirah. Pertanyaan, meninggikan basirah ini bisa diikhtiarkan atau memang itu pemberian Allah? Dua-duanya. Bisa diikhtiarkan, di samping itu pemberian Allah. Ikhtiarnya Anda terus belajar, Anda terus mengkaji lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih luas. Itu ikhtiar. Selebihnya Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kata beliau, apabila seseorang beribadah menjalankan agama dengan basirah, maka dalam hatinya akan ada isyarat tersebut salah satunya adalah halawah atau zauk. Ya, kita masuki yang terakhir biar tidak lama-lama basirah ini, sehingga yang akan datang adalah sambungan. Buah basirah berikutnya kata Imam Abu Ismail,
bahwa hatinya akan memiliki ketajaman firasat. Ketajaman firasat. Mohon maaf, saya butuh 10 menit untuk melanjutkan tentang firasat ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita mengatakan firasat paling tajam seusia bumi 3. Pertama adalah firasat Asiyah radhiyallahu anha saat menemukan bayi yang hanyut di sungai Nil. Firaun bilang, ini anak harus dipotong, harus dibunuh. Apa kata Asiyah? La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan dibunuh. Anak ini di kemudian hari akan menjadi manfaat. Ternyata 40 tahun kemudian anak ini diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Coba lihat betapa tajam firasat ini. Firasat ini menembus 40 tahun. Jangan dibunuh, anak ini akan jadi manfaat. Tentu di usia 2 tahun Musa ini belum manfaat. Usia 10 tahun Musa ini belum manfaat. Tapi Musa bergenap usia 40 tahun, dia pun diangkat menjadi Rasul. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sa'ah wa falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Musa genap berusia 40 tahun, dia pun menjadi manfaat terbesar di muka bumi karena dia menjadi Rasul. Kalau firasat Anda hanya menembus 1 detik, itu firasat dangkal itu. Firasat dangkal. Nah, ini firasat menembus 40 tahun, bayangkan ini. Firasat terdahsyat kedua adalah firasat Khadijah radhiyallahu anha tentang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di Gua Hira tiba-tiba dipeluk, didekap. Siapa yang mendekap tak ketahuan, pokoknya ikra sampai akhir. Anda tahu Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, beliau pulang ke rumah, muka pucat, hati takut, zammiluni, selimuti. Lalu kemudian beliau Khadijah bertanya, Muhammad, ada apa sesungguhnya? Beliau mengatakan ada seorang laki-laki memeluk saya erat sekali, dia bilang zammiluni. Beliau mengatakan ikra dan ikra. Nabi kita takut. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, Muhammad, itu kebaikan bukan keburukan, percaya deh. Saya nggak kenal orangnya, tapi saya nggak ragu bahwa itu kebaikan. Apa dasarnya Khadijah mengatakan itu kebaikan? Muhammad, innaka latahmilul kalla. Sepanjang hidupmu adalah meringankan orang-orang yang susah. Yang kedua, watasilur rahim. Sepanjang hidup kau selalu menyambung silaturahim. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kau pun tidak pernah absen di setiap orang-orang yang menderita, membutuhkan. Jadi berdasarkan apa yang aku lihat dari kamu, peristiwa tersebut pasti peristiwa kebaikan. Tapi sudah, kalau kau ingin jelas lagi, kita pergi ketemu dengan paman saya. Maka Nabi kita oleh Khadijah radhiyallahu anha diajak menemui paman Khadijah yang faham kitab suci, faham Injil. Beliau adalah siapa namanya? Pendeta? Waraqah bin Naufal, bukan Bahira. Bahira itu yang dijumpai Nabi dalam perjalanan ke negeri Syam. Ini Waraqah bin Naufal. Sesampainya di depan Waraqah, dilaporkanlah peristiwa. Waraqah mengatakan, wahai Muhammad, innahun namusul akbar alladhi ja'a bihi Musa. Itu adalah namusul akbar, malaikat besar yang dulu datang kepada Musa. Itu Jibril namanya. Oh, makin jelas. Pertanyaan jamaah sekalian, Nabi kita diangkat jadi Rasul setelah turun Iqra berapa lama? 6 bulan kemudian baru beliau diangkat jadi Rasul. Karena surat Iqra belum ada perintah dakwah, berarti beliau belum jadi Rasul.
6 bulan kemudian turunlah ayat yang berbunyi, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Beliau diperintah dakwah sekarang. Sekaranglah beliau baru betul-betul jadi rasul. 6 bulan sebelum diangkat jadi rasul, Khadijah telah mengatakan itu tanda baik. Gak usah gelisah kamu Muhammad. Tidak? Firasat ketiga paling tajam kata ulama kita adalah firasat Abu Bakar tentang Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar akan wafat. Beliau panggil Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, saya telah mencium kematian. Saya telah mencium kematian saya. Kepemimpinan ataupun khilafah ini aku wasiatkan kepadamu, wahai Umar. Aku tidak menjadikannya pembicaraan orang banyak, tapi aku langsung menyerahkannya kepada. Fa in kunta adilan fadzalika zanni bika. Kalau engkau tegakkan keadilan dalam kepemimpinanmu, memang itulah yang selama ini aku duga tentang dirimu. Wa in kunta ghaira dzalika, tapi kalau kau tidak adil, fa inni bari'un ilallahi minka, maka aku berlepas diri. Kalau kau adil, memang itu yang saya bayangkan tentang kamu selama ini. Wah, kalau kamu jadi pemimpin, kamu akan adil. Betul apa yang dikatakan Abu Bakar. Umar jadi khalifah, dan seantero kekuasaan pun setiap jengkal kekuasaan keadilan Umar radhiyallahu anhu ditemukan. Berapa lama Umar berkuasa? 12 tahun beliau berkuasa. Lebih 10 tahun berkuasa. Ternyata firasat Abu Bakar selama Umar berkuasa tidak meleset sama sekali. Baik, inilah 3 firasat paling ampuh. Baik, apa sebetulnya firasat itu? Firasat asal artinya adalah tanda. Sini beliau mengatakan firasat arti aslinya adalah tanda. Tanda apa? Nah, coba dengar. Definisi firasat adalah al-istidlal bil-iyan alal ghaib. Mengambil tanda dari yang nampak untuk yang tidak nampak. Ada yang nampak, berdasarkan dari yang nampak ini tanda terhadap yang belum nampak. Baik, dengarkan. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, Muhammad, ini tanda baik. Itu sesuatu yang tidak nampak kan? Itulah firasat itu. Dari mana Khadijah mengatakan ini tanda baik? Karena ada tanda di depan mata. Muhammad, kau selalu membantu orang susah. Kau tidak pernah putus silaturahmi. Semua orang-orang yang ya pokoknya kau selama ini berbuat baik. Inilah yang ada di depan mata. Berdasarkan apa yang di depan mata, Khadijah mengatakan peristiwa itu adalah tanda kebaikan. Ini firasat. Ini yang dinamakan firasat. Berdalil dengan yang nampak untuk mengatakan yang belum terjadi. Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kepribadian Umar begini. Abu Bakar tahu bagaimana Allah 21 kali membenarkan langkah-langkah dan keputusan-keputusan Umar di depan Rasulullah SAW. Berdasarkan apa yang nampak di depan mata tersebut, Abu Bakar mengatakan, kalau kau adil, itulah yang aku duga selama ini. Ternyata beliau adil. Ini firasat, yaitu berdalil dengan yang nampak untuk yang tidak nampak. Dan orang-orang beriman berdalil dengan yang nampak untuk yang tidak nampak. Anda lihat tsunami, bla bla bla, ya Allah, betapa dahsyatnya Allah itu, betapa kuatnya Allah itu. Coba lihat, di depan mata Anda ada satu kekuatan, tapi apa yang di depan mata mengantarkan Anda kepada yang tidak nampak oleh mata, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, setelah Allah bercerita tentang
musibah yang dialami oleh umat-umat terdahulu, Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Semua kehancuran ini, kehancuran kaum Saleh, kehancuran kaum Hud, ini semua tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfirasat. Apa maksudnya? Mereka melihat tindakan Allah sehingga mereka makin mengenal Allah. Mereka memahami yang nampak, merenungi yang nampak, sehingga mereka pun semakin mengenal yang tidak nampak. Sudah? Anda sudah tahu firasat? Berdalil dengan yang nampak untuk sesuatu yang tidak nampak. Tidak susah-susah, datang seseorang ketemu Anda tahu nangis, itu nampak kan? Anda mengatakan, oh ini sedang gelisah. Gelisahnya dia dalam pikiran Anda nggak nampak, tapi dia nangis. Belum cerita, baru nangis doang. Di depan ada yang nampak dan Anda pun tahu yang tidak nampak berdasarkan yang nampak, itu firasat. Hanya saja Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sedikit lagi mengatakan firasat itu ada 3. Firasat pertama adalah firasat riyadhiyah. Biasanya ini digunakan orang-orang tasawuf. Apa itu? Firasat riyadhiyah ini melalui latihan. Latihan apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, at-tajarrud min awaiqin nafs. Sesering mungkin lapar. Kemudian jarang mengurangi tidur malam. Kalau tidur malam misalnya jam 9 sampai jam 4, udah dia tidur malam cuma 2 jam. Makan dikurangi. Bahkan bila perlu lebih sering lapar. Lebih sering lapar daripada kenyang. Coba sekalian, ini ajaib. Orang yang sering lapar daripada kenyang, dia mengendalikan nafsu makan. Orang yang mengurangi tidur secara drastis, dia mengurangi hawa nafsu juga. Ternyata kalau 2 hawa nafsu ini dikurangi oleh seseorang, dia akan memiliki firasat. Ini namanya firasat riyadhiyah. Nanti akan saya sampaikan. Firasat yang ketiga adalah firasat belum yang ketiga. Firasat yang kedua adalah firasat khalqiyah, firasat berdasarkan ciri-ciri fisik. Ini yang dinamakan dengan qiyafah. Di zaman Nabi ada dan Nabi pun mengakuinya. Salah satu contoh misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i belajar firasat di negeri Yaman. Beliau mengatakan orang yang dahinya jenuh, rambutnya keriting, matanya tajam, ini ciri-ciri fisik seperti ini menunjukkan ini orang dengan tabiat yang sangat buruk. Ini jahat orang ini, tapi pura-pura baik tapi jahatnya luar biasa berdasarkan ciri-ciri fisik tersebut. Ini dinamakan firasat qiyafah. Nah, subhanallah jemaah sekalian, kabilah yang sangat luar biasa dalam firasat qiyafah ini namanya kabilah Bani Mudlij. Bani Mudlij. Sampai-sampai 20 orang ibu-ibu baru melahirkan. 20 ibu-ibu baru melahirkan. Berarti berapa bayi? 20 bayi juga. Ke-20 bayi ini diberikan kepada seorang dari suku Bani Mudlij. Wahai fulan, mana anak dia? Dia oh ini anak kamu ini anak kamu. Semuanya tepat, enggak ada yang salah. Ini dinamakan dengan firasat qiyafah. Boleh firasat qiyafah ini. Faktanya Nabi kita memanfaatkan firasat qiyafah. Ketika banyak orang mengatakan Usamah itu anak haramnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kulit putih, anaknya Usamah kulit hitam. Tapi Nabi senang betul dengan Usamah itu padahal anak zina. Nabi kita gelisah sekali. Qadarullah suatu hari rombongan Bani Mudlij lewat di Madinah. Kata Nabi SAW, kalian kesini dulu. Kebetulan Usamah dan Zaid sedang tidur siang. Maka Nabi menyelimuti lutut ke atas, jadi nggak kelihatan mukanya. Yang kelihatan cuma kakinya.
Datanglah seorang suku Bani Mudlij. Kata Nabi SAW, apa komentar kalian tentang sepasang kaki ini? Mengingat sudah sama-sama dewasa, kakinya udah sama-sama ukurannya. Kalau kecil satu besar kan bisa, oh ini anak, ini bapak. Tiba-tiba seseorang mengatakan, ya Rasulullah, hadhil arjul ba'duha min ba'd. Ya Rasulullah, kaki yang satu berasal dari kaki yang satu lagi. Artinya satu ayah, satu anak. Rasulullah SAW tertawa menjumpai Aisyah. Beliau mengatakan, Aisyah, bangun, duduk. Ada keterangan penting. Kata Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Kamu tahu apa kata orang Bani Mudlij tentang Osama dan Zaid? Mereka mengatakan bahwa Osama anaknya Zaid. Jadi di sini Nabi kita memanfaatkan apa? Beliau memanfaatkan firasat. Firasat seperti ini dinamakan kiafah. Memahami karakter melalui tubuh. Ada bukunya jamaah sekalian. Baik. Dua firasat ini tidak menunjukkan basirah dan keimanan. Firasat yang pertama, walaupun ini sering di kalangan orang-orang tasawuf di daerah Jawa Barat, daerah Banten, saya tahu ada satu pesantren, semua santrinya dilatih dengan cara tadi. Latihan pertama, santri tidak boleh makan, tidak boleh minum 3 hari 3 malam. Dan itu diawasi. Kalau memang akan sakit, dibawa ke rumah sakit dan gugur. Kalau 3 hari 3 malam sukses, tidak sakit, ya udah lanjut. Berarti kamu boleh di pesantren ini, tapi selama di pesantren tidak boleh makan kecu, nggak boleh makan disentuh api, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan daging. Kamu hanya boleh makan pisang, boleh makan melon, boleh makan minum, nggak boleh minum yang dipanaskan, minum dari sumur, minum air hujan. Saya ketemu tuh dengan orang sana. Jamaah sekalian, firasat pertama dan firasat yang kedua tidak menunjukkan iman. Firasat yang menunjukkan iman yang ketiga ini adalah firasat imaniyah. Sebagai penutup jamaah sekalian, apa bedanya? Bedanya, firasat yang pertama dan yang kedua sufliyah, tidak berhubungan dengan kebenaran. Tidak berhubungan dengan kebenaran. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Muhammad bin Hasan, mereka duduk di satu tempat. Tiba-tiba lewatlah seseorang. Kata Imam Syafi'i, wahai Muhammad, mari berfirasat. Kata Muhammad, ayo. Kata Imam Syafi'i, apa pekerjaan orang ini? Kamu kenal gak? Enggak, saya juga sama-sama gak kenal, mari berfirasat. Kata Imam Muhammad bin Syaibani, orang ini tukang jahit. Kata Imam Syafi'i, orang ini tukang kayu. Fix. Akhirnya dipanggil. Bapak, mampir sebentar. Apa pekerjaan bapak sekarang? Orang ini bilang, dulu saya tukang kayu, tapi karena nggak kuat lagi sekarang tukang jahit. Nah, soal laki-laki ini tukang kayu, tukang jahit, ada hubungannya dengan kebenaran tidak? Tidak ada. Maka firasat seperti ini firasat sufliyah, firasat yang rendah, karena tidak ada hubungannya dengan benar dan salah. Tapi coba lihat firasat Abu Bakar tentang Umar, dan firasat tentang keadilan. Apakah berhubungan dengan baik dan buruk? Iya, ini namanya firasat imaniyah. Firasat Khadijah tentang Nabi SAW, firasat berkaitan dengan baik dan buruk? Iya, ini dinamakan firasat imaniyah. Imam Ibnu Qayyim sebagai penutup mengatakan, yang menjadi ambisi dan memenuhi kepala orang-orang ahlul basirah adalah cinta kepada Allah. Sekali lagi, yang memenuhi pikiran orang-orang ahlul basirah adalah cinta kepada Allah. Apa sih yang Allah cinta? Apa sih yang Allah suka? Saya nggak mau ini karena Allah nggak suka. Saya nggak mau itu karena Allah nggak cinta. Jadi karena cinta Allah yang memenuhi pikiran orang-orang ahlul basirah, sehingga basirah mereka tajam untuk menentukan ini benar atau ini salah, ini keliru atau ini tepat, ini yang datang ini orang bertakwa kalau ini atau ini orang munafik. Basirah mereka nggak akan keliru. Dan jemaah sekalian,
Basirah yang Anda butuhkan bukan masa depan seseorang ini dokter atau ini enggak dokter. Basirah yang Anda butuhkan adalah yang membedakan ini baik atau ini buruk. Baik atau ini baik atau ini buruk. Dan basirah di mana Anda akurat baik atau buruk, boleh tidak boleh. Basirah firasat seperti ini hasil dari basirah. Baik, demikian kajian kita, semoga bermanfaat.